Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 atas nama Hascica Hasbi, Fitri Ramadhani, Rahayu Aris, Natasha Dwi Putri, Nur Asisa, dan Siti Mutia Ishak akan membahas materi tentang aplikasi internet untuk berbagai keperluan dan pemanfaatan. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu internet. Internet atau internet network adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk lanjutan pemakaiannya yang tersebar di seluruh dunia. Layanan internet meliputi komunikasi langsung atau email chat, diskusi atau usenet news, email, milis, sumber daya informasi yang terdistribusi atau Word, Video Web, Gopher, remote login, dan lalu lintas file, Telnet, FTP, dan aneka layanan lainnya. Lanjut sejarah internet. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET, US Defense Advanced Research Project Agency. ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemutusan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan apabila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila satu bagian dari jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Selanjutnya, manfaat jika seseorang mengakses internet. Secara umum, ada banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila seseorang mempunyai akses ke internet. Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet. Pertama, informasi untuk kehidupan pribadi seperti kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Kedua, informasi untuk kehidupan profesional atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi. Lanjut lagi, pengertian jejaring sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul atau yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website. Dampak jejaring sosial. Pertama, yaitu jangkauan koneksi ke seluruh dunia. Kedua, berbagai informasi secara real-time. Ketiga, mempermudah beradaptasi dengan dunia. Keempat, mengetahui perkembangan dunia. Kelebihan jejaring sosial. Keberadaan situs jejaring sosial ini memudahkan kita untuk berintegrasi dengan orang-orang dari seluruh belahan dunia dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan telepon. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dan luas. Jejaring sosial mempunyai kelebihan integrasi
yang lebih jujur di dalam dunia maya dibandingkan dengan dunia nyata. Maksudnya di sini adalah pengguna jejaring sosial cenderung lebih mudah untuk menunjukkan segala pendapat dan luapan emosional yang dimilikinya. Hal ini yang menjadikan dunia maya menciptakan banyak intrik sosial termasuk juga masalah sosial, empati, atau Agung Pribadi 2011. Kelemahan jejaring sosial. Kemunculan situs jejaring sosial ini menyebabkan interaksi interpersonal secara tatap muka atau face-to-face cenderung menurun. Orang lebih memilih untuk menggunakan situs jejaring sosial karena lebih praktis. Di lain pihak, kemunculan situs jejaring sosial ini secara tidak langsung membawa dampak negatif, seperti laju informasi yang cepat dan luas hingga tak terbendung. Informasi yang beredar bukan saja tepat pada sasaran, tetapi juga meluber ke berbagai elemen pengguna jejaring sosial. Selain itu juga dapat mengakibatkan kecanduan atau adiksi yang berlebihan dan terganggunya privasi seseorang. Adapun kaitannya dengan empati dalam dunia maya juga memiliki pengaruh. Pengguna sering lupa diri di ruang bebas pendapat yang ada dalam dunia maya dengan menuliskan berbagai pendapat yang menimbulkan kontra. Seringkali tulisan-tulisan itu sesuatu yang menyudutkan, menjelekkan atau bahkan menghina harga diri seseorang dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Dampak-dampak jejaring sosial. Dampak positif yang timbul dari penggunaan situs jejaring sosial adalah sebagai berikut. 1. Semakin mudahnya berinteraksi dengan orang lain karena dapat berkomunikasi secara lifetime. Para pengguna jejaring sosial dapat dengan mudah berinteraksi dengan orang lain, bahkan tak lagi terpengaruh oleh jarak yang sangat jauh. Selain itu, dengan adanya situs jejaring sosial, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Kedua, sarana promosi keunggulan lainnya, media ini dapat digunakan sebagai sarana promosi suatu barang, komunitas, band, dan lain-lain. 3. Sarana sosialisasi program pemerintah di negara Indonesia. Pemerintah banyak melakukan sosialisasi dalam berbagai hal pendidikan, kesehatan, politik, penanggulangan bencana, ekonomi, dan informasi yang lain. Selain menggunakan media cetak, pemerintah mensosialisasikan programnya melalui situs jejaring sosial. Salah satunya yaitu kampanye dalam pemilu 2009. Keempat, sarana silaturahmi tak dapat dipungkiri jika jejaring sosial merupakan sarana paling efektif untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan teman, sahabat, maupun keluarga. Tanpa lagi dibatasi jarak, tempat, dan waktu, Anda bisa terus menjalin silaturahmi dengan mereka. Berbagai pengalaman, bahkan Anda bisa merencanakan sebuah acara pertemuan keluarga dengan mereka. Kelima, sarana hiburan para pengguna bisa bersenang-senang dan bergaul dengan orang dari seluruh penjuru dunia. Dengan perkembangan pesat dunia internet, maka sarana dan prasarana untuk bisa bersenang-senang dan bergaul di online social networking pun semakin banyak pilihan, dari mulai main game dengan teman virtual Anda sampai kepada saling kirim kartu ucapan. Aplikasi internet. Internet sebenarnya mengacu kepada istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Internet menyediakan beragam aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Setiap aplikasi berjalan di atas sebuah protokol tertentu. Istilah protokol di internet mengacu pada suatu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Sedangkan software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut sebagai aplikasi alien. Di bagian ini, kita akan berkenalan secara sepintas dengan aplikasi-aplikasi yang paling sering dimanfaatkan oleh pengguna internet. Macam-macam aplikasi internet. Yang pertama ada World Wide Web atau WWW, adalah dokumen-dokumen internet yang disimpan di server-server dokumen web, dibuat dengan menggunakan format HTML.
Yang kedua, email atau surat elektronik adalah aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Ketiga, newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam sebuah forum. Keempat, ada mailing list atau milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Kelima, Internet Relay Chat atau IRC adalah aplikasi internet yang digunakan untuk bercakap-cakap di internet, dikenal dengan istilah chatting. Keenam, Ternet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh. Telnet dapat digunakan jika kita memiliki IP address atau user ID and password ke komputer. Yang ketujuh, ada Grouper, adalah aplikasi yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Pengertian email. Email atau electronic mail adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Media jejaring sosial berbasis komputer merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh siswa. Lebih dari itu, media berbasis komputer memiliki kemampuan dan mengelola serta menyampaikan informasi sesuai kebutuhan. Perkembangan teknologi internet yang sangat pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Penggunaan internet dan web jejaring sosial tidak hanya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kegiatan akademik siswa, tapi juga bagi guru. Internet dan web jejaring sosial dapat memberi kemungkinan bagi guru untuk menggali maupun bertukar informasi dan ilmu pengetahuan dalam mata pelajaran yang menjadi bidang ampuannya. Melalui penggunaan internet dan web jejaring sosial, guru akan selalu siap mengajarkan ilmu pengetahuan yang mutakhir kepada siswa. Hal ini tentu saja menuntut kemampuan guru sendiri untuk selalu giat mengwebsite dalam bidang yang menjadi keahliannya. Hal ini sejalan dengan definisi atau arti dari perangkat media dan teknologi pembelajaran di sekolah dalam arti luas yang mengucap perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan sumber daya manusia atau human word yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas pesan yang disampaikan guru. Media juga berfungsi untuk pembelajaran. Jenis-jenis email terbagi menjadi 3. 1. Pop email atau Post Office Protocol adalah jenis email yang didapatkan oleh pengguna dari ISP yang menjadi langganan atau alamat email pekerja yang diberikan perusahaan kepada pegawainya. 2. Webmail adalah email yang berbasis website. Dengan kata lain, pengguna email hanya bisa membuka email miliknya, maka ia harus membuka halaman situs penyedia layanan email tersebut. 3. Forward mail, jenis layanan email yang memforward atau meneruskan email yang diterima pengguna ke alamat email yang lain. Biasanya forward email hanya digunakan oleh mereka yang sering terganti alamat email. Selanjutnya, cara kerja email secara singkat. Jadi cara kerja email yang pertama itu yang sudah memiliki akun bisa membuka emailnya, kemudian menuliskan isi pesan yang ingin dikirimkan. Selanjutnya,
pengguna email tersebut memberikan instruksi pada aplikasi email untuk mengirimkan pesan pada email lainnya. Kemudian yang ketiga itu alamat server akan mengidentifikasi alamat email tujuan lalu mengirimkannya ke email server lain yang lokasinya dekat dengan alamat tujuan. Kemudian yang keempat itu saat email terkirim ke alamat email si penerima, maka isi pesan tersimpan di email server hingga si penerima membuka pesannya. Kemudian yang kelima, saat penerima membuka pesan di kotak pos atau inbox, maka aplikasi email penerima akan meminta email baru yang ada pada email server, lalu mengunduhnya ke dalam komputer si penerima email. Kemudian yang terakhir itu penerima email dapat melihat dan membaca isi pesan yang telah diunduh tadi. Kemudian selanjutnya manfaat atau kegunaan email. Yang pertama itu media komunikasi email atau surat elektronik adalah media komunikasi yang biasa dilakukan secara personal atau umum atau komunitas. Kemudian yang kedua itu media pengiriman dengan email Anda bisa melakukan pengiriman data ke seluruh dunia dan tentunya pengirim yang dikirimi data sama-sama menggunakan alamat email, bukan alamat rumah. Tidak hanya itu, dengan menggunakan email Anda bisa mengirimkan data ke banyak orang hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu efektif, efisien dan mudah melakukan pengiriman melalui email. Kemudian selanjutnya media promosi. Jika Anda bisa memiliki usaha di internet atau bisnis online, Anda bisa mengirimkan promosi produk ke para pelanggan Anda dengan memanfaatkan daftar email pelanggan yang ada. Kemudian manfaat selanjutnya itu atau kegunaan selanjutnya itu media informasi melalui email. Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari seluruh dunia yang Anda inginkan dengan cara menjadi pelanggan informasi dari media yang Anda tentukan. Kemudian Anda juga bisa membuat blog atau website dengan email. Anda bisa membuat blog website sendiri. Kemudian manfaat atau kegunaan selanjutnya itu sosial media dengan email. Anda bisa menjalin hubungan dengan teman atau orang lain, baik menggunakan email sendiri maupun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google. Selanjutnya kita beralih ke pemanfaatan internet. Penggunaan internet telah merasuk pada hampir semua aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, hiburan, bahkan keagamaan. Pendeknya apa saja yang dapat terpikirkan? Kita dapat mengetahui berita-berita teraktual hanya dengan mengklik situs-situs berita di web. Kemudian pula dengan kurs mata, uang atau perkembangan di lantai bursa, internet dapat menyajikan lebih cepat dari media manapun. Para akademis merupakan salah satu pihak yang paling diuntungkan dengan kemunculan internet ini. Aneka referensi, jurnal maupun hasil penelitian yang dipublikasikan melalui internet yang tersedia dalam jumlah yang berlimpah. Jadi juga para mahasiswa tidak lagi perlu mengaduk-ngaduk buku di perpustakaan sebagai bahan untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Cukup dengan memanfaatkan search engine, materi-materi yang relevan dapat segera ditemukan. Kemudian selain menghemat tenaga dalam mencarinya, materi-materi yang dapat ditemui di internet itu cenderung lebih up to date. Buku-buku teks konvensional memiliki rentang waktu antara proses penulisan, penerbitan sampai di tahap pemasaran. Kalau ada perbaikan maupun tambahan, itu akan dimuat dalam edisi cetak ulangnya dan itu jelas membutuhkan waktu. Kendala semacam ini nyaris tidak ditemui dalam publikasi materi ilmiah yang di internet. Mengingat mengupload sebuah halaman web tidaklah sesulit menerbitkan sebuah buku. Akibatnya, materi ilmiah yang diterbitkan melalui internet cenderung lebih aktual dibanding yang diterbitkan dalam bentuk buku.
Konvensional kelebihan sarana internet yang tidak mengenal batas geografis juga menjadikan internet sebagai sarana yang ideal untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh, baik melalui kursus tertulis maupun perkuliahan. Tentu saja ini akan menambah panjang daftar keuntungan bagi mereka yang memang ingin maju. Interaksi secara elektronis. Akhir-akhir ini, kita cenderung semakin akrab dengan istilah-istilah semacam e-commerce, e-banking, e-government, e-learning, dan sebagainya. Huruf E di sini mengacu pada kata elektronik, tapi lebih banyak digunakan dalam konteks internet. Jadi, istilah-istilah tersebut bisa dibaca sebagai electronic commerce, electronic government, electronic banking, atau electronic learning. Dalam bagian ini, kita akan membahas secara sepintas tentang hal-hal yang berkaitan dengan istilah-istilah di atas. Yang pertama ada e-commerce. Dari namanya, kita sudah bisa menebak kalau ini berkaitan dengan kegiatan yang bersifat komersial. Tidak salah memang, karena istilah e-commerce yang akan kita bahas ini memang mengacu pada kegiatan komersial di internet. Contoh yang paling umum dari kegiatan e-commerce tentu saja adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui sarana internet. Dengan memanfaatkan e-commerce, para penjual atau merchant dapat menjajakan produknya secara lintas negara karena memang sifat internet sendiri yang tidak mengenal batasan geografis. Transaksi dapat berlangsung secara real time dari sudut mana saja di dunia asalkan terhubung dalam jaringan internet. Yang kedua ada e-banking. Electronic banking atau e-banking bisa diartikan sebagai aktivitas perbankan di internet. Layanan ini memungkinkan nasabah sebuah bank dapat melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan melalui sarana internet, khususnya via web. Mirip dengan penggunaan mesin ATM. Lewat sarana internet, seorang nasabah dapat melakukan aktivitas pengecekan rekening, transfer dana antar rekening, hingga pembayaran tagihan-tagihan rutin bulanan seperti listrik, telepon, dan sebagainya. Melalui rekening banknya, jelas banyak keuntungan yang bisa didapatkan nasabah dengan memanfaatkan layanan ini, terutama bila dilihat dari waktu dan tenaga yang dapat dihemat karena transaksi e-banking jelas bebas dari antrian dan dapat dilakukan dari mana saja sepanjang nasabah dapat terhubung dengan jaringan internet. Yang ketiga ada e-learning. Istilah e-learning dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk penerapan teknologi informasi di bidang pendidikan. Dalam bentuk sekolah maya, definisi e-learning sendiri sebenarnya sangat luas. Bahkan, sebuah portal informasi tentang suatu topik seperti halnya situs ini juga dapat tercakup dalam e-learning. Namun, istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar di sekolah dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. Yang keempat ada e-government. Istilah ini baru kedengaran beberapa waktu belakangan ini, seiring dengan maraknya pemanfaatan teknologi internet dalam bidang pemerintahan. Walaupun namanya e-government, tapi jangan dibayangkan ini adalah sistem pemerintahan yang sepenuhnya berbasis internet. E-government khususnya di Indonesia masih diartikan secara sempit sebagai sebuah sistem di internet atau entah web, alamat email kontak, atau milis yang mengeksploitir potensi di suatu daerah. Terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.